Kenapa bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran ahlu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah ini marah-marah kepada orang-orang Wahabi, yaitu orang-orang Wahabi ini menguasai di TV-TV termasuk adalah Trans 7. Jadi ya teman-teman, Gus Miftah ini katanya itu ditawari oleh Trans 7 dan akan mengisi yaitu dakwahnya ataupun ceramahnya di Trans 7. Ya terserah ya teman-teman ya. Lawang ustadz-ustadz ya yang dijuluki Wahabi ini diundang untuk mengisi di Trans 7. Ya kalau nggak ngisi lagi ya nggak apa-apa ya teman-teman, nggak jadi masalah. Namun di dalam video tersebut itu Gus Miftah itu mengatakan yaitu orang-orang Wahabi ini tidak menyukai yaitu ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Ya Allah, itu adalah fitnah ya teman-teman ya. Bahwasanya ya orang-orang yang dijuluki Wahabi ini malah mereka ini berpegang teguh yaitu kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak videonya. Akhirnya kenapa nerima kontrak televisi? Oke. Tadinya saya nggak mau sama sekali. Gara-gara yang pertama, Yai, Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le, rapopo, gue saya kini TV rapopo. Kenapa bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran ahlu sunnah. Waduh, tidak suka dengan ajaran ahlu sunnah ya teman-teman ya. Ini adalah fitnah ya. Siapa yang nggak suka ajaran dengan ahlu sunnah ya teman-teman ya. Sunnah Nabi kok kita nggak seneng ya. Ini adalah fitnah. Lalu kita saja ya mengerjakan sunnah Nabi yang ringan-ringan saja kita kerjakan ya teman-teman ya. Besok mulai minggu depan jenengan persani acara Hasanah Trans 7 setiap setengah 6 pagi. Itu dulu isinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok insya Allah tidak ada orang Wahabi yang ngisi Gus Miftah. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya video marah-marah di mana Gus Miftah itu tidak menyukai yaitu orang-orang Wahabi yang menguasai yaitu di TV-TV seperti Trans 7 ya teman-teman ya. Ya memang ya dulunya itu isinya ya dakwahnya seperti ada ya teman-teman ya yang menjelaskan tentang siapakah itu Wahabi, itu ada di Trans 7. Lalu kemudian ya suka membongkar yaitu tentang terkait ajaran-ajaran Syiah, itu ada dulu ya di Trans 7. Kalau Trans 7 diisi Gus Miftah ya nggak apa-apa ya, nggak masalah, isi saja ya. Apakah masyarakat bisa menerima ataupun apakah masyarakat bisa mengambil ilmu dari Gus Miftah, yang dimana Gus Miftah ini kalau berceramah itu isinya Al-Quran dan hadis itu nggak ada ya teman-teman ya. Isinya seperti itu guyonan saja. Jadi apa yang bisa diambil ilmu dari Gus Miftah ya teman-teman ya? Isinya hanya seperti mengolok-olok, lalu kemudian menghina. Jadi kalau kita sebagai penuntut ilmu ya buang-buang waktu ya teman-teman ya kalau kita melihat yaitu ceramah dari Gus Miftah. Bahkan dari kalangan orang-orang NU juga ya ada yang tidak ya sepaham dengan Gus Miftah ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya itu juga pernah mengisi di TV Trans 7 ya teman-teman ya. Masya Allah ya, isinya sangat bagus sekali ya. Tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW ketika yaitu menjelaskan yaitu suatu hukum, menjelaskan tentang rumah tangga dan lain-lainnya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah di mana beliau juga pernah mengisi di TV Trans 7. Mari kita simak videonya. Sekarang Ustadz, kita mau tahu dong Ustadz, sebenarnya tanggung jawab orang tua atau di dalam agama Islam, pendidikan orang tua terhadap anak itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi semestinya orang tua merasa bertanggung jawab karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua sebagai penanggung jawab ya, di dalam rumah tangganya, suami kepada istri dan anaknya, istri kepada harta dan anak-anak suaminya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kalian semua pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, dan seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan anak-anaknya.
Berarti di sini kasus suami istri, ayah dan ibu ini harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Terutama yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak-anak. Dan pendidikan itu sangat penting sekali karena pendidikan ini ada dua, ada yang sifatnya internal dan ada eksternal. Internal dalam rumah, semestinya bisa mereka menjadi suri tauladan yang baik, mencontohkan. Ya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW tentang masalah afdal sholat sunnah itu di rumah. Oh, itu untuk maksudnya mencontoh anak-anak gitu. Jadi biar anak-anak ini pada melihat orang tuanya pulang ke rumah sholat sunnah. Juga ada hadis yang mengatakan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya tidak ada ibadah, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada sholat. Maka ini termasuk utama memasukkan dalam kategori mendidik anak. Bagaimana mendidik anak itu secara internal, secara eksternal juga mereka harus bisa mencari lembaga-lembaga pendidikan yang tentu lebih islami. Karena sekarang saya lihat ada permasalahan yang kita hadapi di kehidupan sosial di Indonesia, terutama muslim, secara khusus muslim yang memilih lembaga pendidikan buat anak-anaknya. Kesannya pesantren dan lembaga-lembaga agama ini adalah tempat tanda kutip ya pembuangan. Jadi kalau tidak lulus di sekolah A, baru masuk ke pesantren. Nah, mereka tidak sadar sebenarnya pesantren harus diprioritaskan karena pesantren itu mengajak anaknya untuk jujur, belajar Al-Quran, belajar Al-Sunnah, belajar halal haram. Kemudian mereka dilatih untuk terbiasa sholat 5 waktu dan seterusnya. Jadi ini harus bisa difahami sehingga secara eksternal pun orang tua terbantukan apa yang mereka didikan dalam rumah dan internal ini. Dan tentu tidak mungkin saudaraku seiman sebagai orang tua kita berharap anak kita menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan baik atau mungkin dia rajin sholat atau dia berprestasi dalam masalah agamanya. Dan tentu kalau prestasi dalam agama berarti prestasi dalam semua kehidupan. Karena agama selalu menyuruh baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik sama manusia, bahkan sama makhluk. Maka kalau orang dekat dengan agama pasti dia akan baik, otomatis dia akan baik. Di sini dia harus bisa, orang tua harus bisa menyadari pentingnya poin itu, sehingga dia menyatukan antara pendidikan agama yang dia sendiri harus terapkan dulu, kemudian dia bisa terapkan kepada anak-anak. Jadi Ustadz ini kan memang ada pengaruh internal dan eksternalnya. Ini memang sama-sama kuat sebenarnya Ustadz ya, pergaulan juga gitu. Nah Ustadz kalau misalnya memang di satu sisi kita sebagai orang tua, tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa memang dari kecil itu harus dididik dengan agama Ustadz, itu nggak bisa kita pungkiri Ustadz ya. Nah Ustadz, seberapa penting sih anak ini nanti untuk kita Ustadz, maksudnya ini menjadi investasi kita di dunia maupun di akhirat? Jadi sebenarnya anak itu aset amal jariah yang luar biasa, luar biasa. Misal contoh saja, saya sama Mas Wisnu sekarang pada saat kita bisa berjalan, bisa berbicara, kita mengetahui mana baik dan mana buruk. Kalau orang tua menjadi penyebab dalam hal itu, misal saya bisa berjalan karena ayah saya dan ibu saya dulu waktu kecil mengajarkan saya jalan, atau mengajarkan saya berbicara, atau membedakan, memberitahukan mana yang baik dan mana buruk, baik itu tata krama, kehidupan sehari-hari, ataupun masalah informasi, ilmu pengetahuan. Maka sampai sekarang dan mungkin sampai saya meninggal, ataupun saya mengajarkan kepada orang lain, orang tua saya panen pahalanya. Maka aset amal jariah sebenarnya adalah anak-anak. Nah, makanya banyak orang tua tidak sadar, mereka sibuk menitipkan anaknya ke baby sister saja, atau ke pembantu rumah tangga, walaupun ini boleh, bukan tidak boleh. Karena Nabi SAW menggunakan pembantu di rumahnya, tetapi poinnya adalah bagaimana dia harus mengetahui dan menyadari kalau tenaga dia atau andil dia dalam masalah ini lebih besar dibandingkan orang-orang lain. Baik di dunia maupun di akhirat Ustaz ya. Di akhirat juga masalah kalau kita meninggal, kita tetap akan dapat amalan. Jadi sekarang kita sedang bicara masalah di dunia dia akan merasa bangga karena anaknya baik dan akan diceritakan baik oleh masyarakat. Di akhirat juga akan menjadi aset amal jariah tentunya. Akan sangat membantu dia. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah Ustadz Dr. Khalid Basalamah di Trans TV ataupun Trans 7 ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, itu kalau berceramah itu ya selalu yaitu berpegangan yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW ya. Nggak seperti ya Gus Miftah ya, kalau berceramah itu isinya ya yaitu menghujat, lalu kemudian menghina, mengolok-olok ya. Ini bukan ajaran Ahlussunnah kalau semacam itu. Ajaran Ahlussunnah itu ya mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW. Bukan isinya hanya guyonan, dagelan. Itu yang tadi yang saya reaksi itu ya, isinya malah metal katanya apa namanya. Udahlah ya, pokoknya intinya itu ya ceramahnya itu menjerumus ke hal yang negatif gitu ya teman-teman ya. Gimana ya teman-teman ya. Jadi wajar ya Ustadz Dr. Khalid Basalamah itu diundang di TV-TV nasional ya teman-teman ya. Bahkan ya teman-teman, Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya itu diundang oleh stasiun TV RI ya teman-teman ya. Masya Allah ya, kalau orang yang berilmu ya, bertutur kata yang baik, lalu kemudian memiliki adab, akhlak, sopan santun, pasti nanti orang itu akan mengundang ya teman-teman ya. Yang mengundang juga ya itu orang-orang yang waras gitu ya teman-teman ya. Jadi yang disampaikan itu Al-Quran dan Sunnah. Nah maka dari itu ya teman-teman, kalau kita mendengarkan ceramah yaitu Ustadz Dr. Khalid Basalamah, Masya Allah adem, enak kok ya. Isinya itu ilmu semua ya, nggak ada yang namanya hinaan, cacian, olok-olok dan lain-lain. Oke teman-teman, ini ada Ustadz Dr. Khalid Basalamah di mana beliau ini diundang oleh stasiun TV RI ya teman-teman ya. Mari kita simak videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Kamis 31 Oktober 2024, Ustadz Khalid Basalamah, hafizahullahu ta'ala, telah menghadiri undangan dari Televisi Republik Indonesia yang berlokasi di Senayan, Jakarta. Kehadiran Ustadz Khalid Basalamah, hafizahullahu ta'ala, dalam rangka menjadi tamu dari program talk show di TVRI. Alhamdulillah, sambutan hangat dari segenap kru dan jajaran pimpinan yang bertugas. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi wasilah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dakwah Islam ini dapat tersebar sampai ke pelosok negeri. Nah teman-teman, jadi itulah ya bentuk ya di mana beliau Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya itu orang yang santun ya, kalau berceramah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang disampaikan. Jadi ya kaum muslimin itu enak kalau mendengar yaitu ceramah dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya teman-teman ya. Jadi bahkan ya yaitu TVRI, stasiun TVRI itu mengundang Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Masya Allah, alhamdulillah, semoga dakwah sunnah ini semakin berkembang ke pelosok, ke penjuru Indonesia. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.